Untuk saudara-saudara muslimku, masihkah engkau memuja-muja gurunda kalian ini? Masihkah engkau akan meninggi-ninggikan bahkan mengatakan Zuma adalah seorang yang cerdas? Simak video ini sampai selesai dan silahkan murtad. Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sebelum kita masuk dan fokus membahas video kita hari ini, teman-teman, kita dengarkan kesaksian pujian dari Bang Kay dulu ya, teman-teman. Ho dan zarodai sin start. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Bahwa sesungguhnya kitab suci agama Islam itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Adapun hadis itu bukanlah kitab suci bagi umat Islam. Silakan kalau ada di sini yang menanyakan masalah hadis apa kitab suci, saya rasa semua umat Islam di sini akan menjawab bahwa hadis itu bukanlah kitab suci. Hadis itu bukan kitab suci, berarti Anda telah menolak Muhammad loh. Enggak, hadis itu bukan kitab suci, bukan berarti menolak Muhammad. Memang hadis bukan kitab suci. Kitab suci umat Islam itu Al-Quran. Anda tahu gak? Ada hadis yang mengatakan siapa yang menolak sunahku, neraka jahanam. Aduh, arti kitab suci aja nggak paham nih orang. Begini Bang Duren, apapun yang Bang Duren sampaikan mengenai itu, yang jelasnya saya sudah sampaikan dan tegaskan bahwa kitab suci umat Islam itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Untuk mengerti Al-Quran perlu hadis enggak? Pertama, ya nggak mau pakai hadis. Bagaimana juga kalau tidak pakai tafsir? Setuju? Fokusnya ke kitab suci masing-masing, ya, baik itu Alkitab maupun Al-Quran, ya, membahas tentang moralitas. Itu aja ya. Begini. Enggak, dijelaskan dulu Muslim itu kenapa nggak pakai hadis. Kenapa alasannya apa gitu loh, supaya kita tahu. Ini gini ya, misalnya kalau kami pakai Barnabas, kalian pasti nggak terima. Saya tidak bilang tidak mau pakai hadis, saya bilang begini, jadi kan bikin kesepakatan perdebatan moralitas itu apakah antar kitab suci ya, atau di luar kitab suci, sepakati aja dulu. Kalau di luar kitab suci, gini Pak, ya, jadi gini Pak Alwan, saya mau nanya, hadis itu kedudukan hadis itu bagaimana kalau di keimanan? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya, sahabat-sahabat, dan juga terima kasih karena kita telah diundang di sini membahas tentang moral. Puji syukur kami sebagai umat Islam ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta taslim pada junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbicara mengenai moral berarti kita berbicara mengenai hal yang terkait dengan kelakuan, akhlak atau kewajiban di dalam beragama. Dalam inti dalam pembelajaran moral yaitu terkait dengan sikap dan juga cara berpikir ditopang oleh kitab suci. Nah, ini terkait dengan apa yang kemudian sahabat minta kepada kami untuk membahas tentang moral berdasarkan dengan Al-Quran. Jadi di dalam terkait dengan akhlak ataupun moral atau etika, bagi kami umat Islam itu diajarkan beretika di dalam bertuhan, mendudukkan Tuhan kami sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak kemudian menyandingkan Tuhan kami dengan makhluk. Itu adalah moral yang utama. Kemudian yang kedua, di dalam pengajaran Al-Quran, moral itu didukung dengan kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran itu sendiri berupa syariat. Karena kelakuan manusia tentu tidak terlepas daripada hukum yang termaktub dalam kitab suci. Nah, karena itulah kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami tentang kesabaran, tentang amanah, tentang memberi maaf, tentang kejujuran, tentang istiqomah, syukur, dan seterusnya. Karena itulah kemudian di dalam Al-Quran dikatakan bahwa segala sesuatu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berbicara mengenai moral berarti berbicara mengenai etika, berbicara mengenai perbuatan, berbicara mengenai sikap di dalam kehidupan, baik hubungan kita terhadap pencipta alam semesta maupun sikap kita terhadap sesama makhluk. Nah, kemudian dalam hal ini seperti yang saya terangkan tadi, ketika umat Islam itu berbicara mengenai Al-Quran kaitannya dengan perilaku, maka perilaku utama yang dikedepankan oleh umat Islam itu adalah bagaimana kemudian mendudukkan Tuhannya sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi. Dan ini adalah merupakan sebuah penggambaran nyata di dalam ilmu tauhid yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, umat Islam itu diajarkan bagaimana kemudian memahami tentang tazkir dalam Al-Quran. Apa itu? Janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah antara surga dan neraka.
dan kemudian hal ini menyebabkan manusia yang merenungkan kehidupannya dengan cerminan Al-Quran, menjaga dan kemudian melaksanakan, mentaati perintah dan menjauhi larangan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah moral di dalam Al-Quran itu mencakup tentang ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum. Jadi di dalam Al-Quran itu moralnya itu memahami tentang perintah-perintah Allah, amal dan perbuatan yang bermanfaat, yang memberi mudarat, perintah-perintah Allah, larangan-larangan, serta ketentuan-ketentuan Allah yang bersifat sunnatullah. Nah, ini adalah penggambaran nyata tentang moral di dalam Al-Quran. Jadi kami, di dalam kehidupan kami sebagai umat Islam, ada yang disebut dengan akhlak keagamaan, yang terkait langsung dengan hubungan kepada Allah dan korelasinya dengan ilmu-ilmu hakikat atau ilmu kepribadian terhadap mengenal diri sendiri, lalu kemudian mengenal Sang Pencipta. Nah, Al-Quran menerangkan bagaimana kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah, diterangkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, ini nyata di dalam pemahaman kami bahwa manusia tidak disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah. Ini moral. Jadi perintah di dalam Al-Quran mendudukkan pencipta alam semesta itu untuk disembah, memurnikan kemudian ketaatan kepadanya, menjalankan ajaran yang lurus, menjauhkan diri dari kesyirikan, menyembah kepada utusan, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada manusia, dan supaya manusia mendirikan ibadah, sholat, menunaikan zakat dan seterusnya. Ini kunci moral di dalam ajaran agama Islam. Seruannya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Karena itulah kemudian Islam selalu tunduk terhadap perintah Allah dan taat kepada apa yang dilarang untuk tidak dilaksanakan. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma. Sama-sama. Iya, 5 menit tidak terasa opening statement dari Pak Juma. Sekarang kita beralih ke narasumber dari Pak Kristen. Silakan Pak Kasih. Aku share screen. Oke, stop dulu. Ya, nanti timer akan dimulai setelah Pak Kasijati mulai berbicara. Oke, ajaran moral dalam Alkitab. Yeah. Moral itu Latin mores. Itu berbicara tentang kesusilaan, kebiasaan baik. Jadi ini bukan berbicara tentang keesaan Allah. Kalau keesaan Allah itu dogmatika teologi, bukan kesusilaan, bukan kebiasaan baik. Patokan ajaran moralitas dalam ajaran Kristen adalah teladan dan ajaran Yesus. Seluruh ayat dalam Alkitab berpusat pada pribadi Yesus. Ajaran Yesus patokan hukum dalam menilai semua perilaku manusia. Segala perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, maka yang diperbaiki adalah manusianya dengan perilakunya, bukan ajaran Yesus. Ajaran Yesus sempurna. Ajaran moralitas Kristen berpusat kepada hati yang dibawahi oleh Yesus. Oke, saya tunjukkan ya. Standar moralitas yang diberikan Yesus. Yesus menerima seluruh hukum moral yang ada di dalam kitab Taurat. Tetapi hukum seremonial dan hukum sipil sudah disempurnakan. Ajaran Yesus tentang keluarga itu monogami, kesetiaan, dan kesucian. Tidak ada moral di luar daripada ini. Di luar daripada ini, dalam ajaran Yesus itu amoral. Dalam pekerjaan, bekerja untuk Tuhan. Bekerja bukan hanya untuk dunia, ada ajarannya. Hubungan lawan jenis, memandang menginginkan perempuan sudah berzina, itu berdosa. Menginginkan di situ artinya itu standar moral sangat tinggi. Tentang pemerintah, moralitasnya, berikan kepada kaisar apa yang wajib beri kepada kaisar, berikan kepada Allah apa yang wajib berikan kepada Allah. Jadi pusat ajaran moral dalam Alkitab adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini pusatnya. Maka dikatakan standar moralitas yang diberikan oleh Yesus adalah berbuat baik kepada yang baik, itu masih manusiawi. Tetapi berbuat baik kepada yang berbuat jahat, inilah moralitas yang tinggi. Dan ini disebut sifat ilahi. Ajaran Alkitab tidak mengenal berbuat jahat kepada yang berbuat jahat, berbuat jahat kepada yang berbuat baik. Tidak ada. Tetapi di ajaran Yesus adalah berbuat baik kepada yang berbuat jahat, berbuat baik kepada yang berbuat baik. Itu yang harus dikerjakan. Dan ini data-datanya ada. Baru sumber moralitas yang benar itu dari mana? Sumbernya adalah dari hati. Artinya kalau hati seseorang nggak beres, kelakuannya nggak beres. Jadi moral itu diawali dari hati yang dibereskan oleh Yesus. Karena dikatakan dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, dan semuanya. Itu semua dari hati yang busuk. Jadi kalau orang sukanya percabulan, perzinahan, hujat, cakap kotor semua, itu berarti hatinya nggak beres. Bagaimana hati ini dimurnikan? Tempatkan Yesus menjadi pusat hidupnya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Semua data-datanya. Maka di dalam ajaran Paulus jelas sekali tentang moralitas ini. Jadi akhirnya saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dan patut dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, lihat, lakukan. Inilah dasar dari moralitas ajaran Kristen. Benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, dipuji. Pikirkan, pelajari, terima, dengar, lihat, lakukan. Itu moralitas. Jadi nggak ada moralitas di luar daripada itu. Maka di sini telah dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ini semua perbuatan-perbuatan yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Itu jelas sekali ya. Untuk apa orang memiliki moralitas yang bagus, sikap hidup, attitude, etika yang bagus? Buktinya adalah bahwa kita orang beriman. Tanda cinta kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Allah kita mengasihi Kristus yang diutus oleh Allah kita. Supaya kita makin mengerti tentang kebenaran. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika moral kita semakin bagus, maka kita akan semakin mengerti kebenaran. Supaya kita menjadi saksi Tuhan, saksi Kristus yang menyebabkan nama Tuhan dipermuliakan. Maka disebut kita menjadi garam dan terang. Menjaga persekutuan dengan Tuhan, menjaga persekutuan kita dengan sesama, mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Baru juga moralitas Kristen itu memberikan damai sejahtera. Baru supaya Tuhan memakai kita menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menyaksikannya. Baru agar kita dapat tempat yang tinggi, memiliki mahkota, nanti diberikan Tuhan. Ini yang harus dipahami tentang moralitas. Jadi moralitas itu, dari pengertiannya jelas sekali, ini sangat jelas. Itu tentang kesusilaan. Bagaimana perilaku kita dengan istri, bagaimana perilaku kita dengan anak, bagaimana perilaku kita dengan tetangga, bagaimana perilaku kita dengan orang yang berbeda keyakinan. Itu berbicara kesusilaan, itu berbicara tentang kebiasaan yang baik. Jadi bukan berbicara iman. Ya tentu di dalam Alkitab sangat banyak mengatakan tentang Allah Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, waktu habis. Terima kasih untuk Pak Kasih. Kami persilakan dari pihak Kristen bertanya dulu selama 10 menit, lalu nanti Pak Juma menjawab selama 20 menit. Silakan Pak Kasih bertanya 10 menit. Timer. Ya, timer akan berjalan setelah Pak Kasih berbicara. Oke, saya share screen. Ini pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana hukum moral dalam Al-Quran? Adakah ayat Quran dan hadis, atau kalau nggak usah hadis karena boleh, adakah ayat Quran yang memerintahkan orang muslim untuk mengasihi dan memperlakukan orang kafir, orang berdosa dengan sikap yang baik? Kalau ada, di Quran mana ayatnya? Kalau tidak ada, mengapa? Sebab Allah dalam ajaran terdahulu, yaitu Yahudi dan Kristen, sama-sama menjadikan inti dan nilai seluruh ajaran adalah kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bahkan Yesus sempurnakan dengan mengasihi sesama seperti mengasihi Yesus sendiri. Pertanyaan saya, ada nggak di Quran itu ajaran moral yang mengajarkan orang muslim bersikap kepada kaum kafir, kepada orang berdosa, bagaimana kalian memperlakukannya? Karena setahu saya di Quran itu cukup banyak saya temukan ayat-ayat untuk berperang, tapi untuk mengasihi saya belum ada. Barangkali Bro Juma, Gurunda, tolong bantu saya untuk mengerti kitab dan keyakinan Anda. Terima kasih. Oke, silakan stop. Pause waktu dulu. Pause timer, tampilkan timer. Tampilkan timer. Waktu menjawab 20 menit. Timer akan berjalan setelah Pak Juma berbicara. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Al-Quran mengatakan ya di dalam surah Ali Imran diterangkan bahwa fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lam faddu min haulik. Di sini sangat jelas diterangkan bahwa maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Kemudian di dalam surah Al-Maidah juga dianjurkan untuk memaafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Al-Maidah ayat 13. Lalu juga di dalam Al-Quran surah Taha ayat 44 juga diterangkan, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut pada Allah. Nah, ini sangat jelas di dalam surah Al-Qasas juga, dalam surah Al-Qasas ayat 77. Di situ juga diterangkan, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu beberapa ayat yang terkait dengan pertanyaan saudara. Silakan. Al-Maidah berapa tadi, Bro? Silakan stop timer. Al-Maidah berapa tadi? Ali Imran ayat 159. Al-Maidah? Saya menyebutkan Al-Maidah ya? Ya, ada tadi Al-Maidah. Ayat 13. Apa yang Bro jelaskan menurut saya sangat berbeda dengan yang tertulis. Dikatakan karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya. Nah, mengapa Bro ini? Saya percaya perkataan Bro atau percaya yang tertulis? Kan Al-Maidah kan? Ya, Al-Maidah 13. Karena mereka melanggar janjinya, kami kutuki mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka sukar berubah perkataan Allah dari tempat-tempat mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya. Dan kamu izinkan aku respawn di Roma, aku mohon. Ya, aku cari kaya. Telah peringatkan dengannya. Dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kekhianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Oke, saya mau tanya pertanyaan yang baru. Silakan. Di sini Allah membenarkan baginda nikahi Zainab, istri anak angkat mantu. Ya.
bagaimana ini ditinjau dari segi moral anaknya sendiri? Karena menurut saya di dalam Alkitab, kalau di Alkitab dibandingkan, Allah membenci perceraian. Tapi di sini justru Baginda dibenarkan untuk mengambil istri dari anak angkatnya, mantan, menurut Tolong jelaskan bagaimana ini? Oke, baik. Ketika Anda mengatakan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu dia tidak menikahi istri dari anak, tapi dia menikahi seorang janda dari seorang umat Islam yang kemudian menjadi anak angkat beliau. Nah, ada hal yang Allah ingin sampaikan sini, bahwa kemudian berdasarkan Al-Quran surah Al-Asab ayat 36, di situ diterangkan bahwa tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi di sini ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu hikmahnya adalah untuk menghilangkan budaya yang ada pada masa itu, menghilangkan budaya anak angkat, bahwa di mana kegemaran orang-orang Arab pada masa itu adalah mengangkat sebuah anak angkat dan kemudian diperlakukan seperti anak kandung. Nah, lalu kemudian terkait dengan Said dan juga Zainab, itu jelas bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW sesuai dengan yang pernah dituduhkan oleh Orientalis Barat, bahwa Rasulullah berusaha untuk kemudian mengambil istri daripada anaknya, itu adalah salah. Come on. Karena yang menjadi masalah di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu statusnya sebagai janda, bukan sebagai istri, dan juga bukan sebagai janda dari anak kandungnya. Ini yang perlu saya terangkan di sini. Jadi kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi Zainab, itu tidak ada hubungannya dengan melanggar moral, sama sekali tidak. Karena yang dinikahi beliau adalah mantan istri dari orang yang bukan dari anak kandungnya sendiri. Dan itu yang ingin diajarkan kepada bangsa jahiliyah, bahwa anak angkat itu kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Begitu juga dengan istrinya, tidaklah menjadi menantu dalam arti kata yang sesungguhnya. Demikian. Ini perlu diperhatikan ya. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan kamu dengan dia. Pertanyaannya, apakah waktu itu sudah cerai? Apakah cerai karena memang diinginkan kemudian diizinkan? Maka dikatakan maka tak kala, maka ketika Zaid telah mengakhiri. Artinya sebelumnya belum diakhiri. Karena yang kubaca ketika itu datang si Baginda ke rumah, dilihat sedang sesuatu, akhirnya tertarik. Jadi di sini saya jadi bertanya ya, bagaimana seorang Baginda bisa, seharusnya kan kalau ada persoalan di antara anaknya ini, dia harus tolong lah kan. Itu menurut saya, bukan malah diapakan. Tapi kalau penjelasannya bro seperti itu, ya apalagi mau bilang, kami nikahkan kamu dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak angkat mereka. Jadi ini menjadi patokan, tapi sebelumnya belum. Menurut saya, bagaimana Anda melihat ini? Sedangkan kalau di ajaran-ajaran sebelumnya perceraian pun nggak boleh. Coba dulu bro ini. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maka ketika, artinya sebelumnya belum. Itu gimana itu? Silakan. Tanda berjalan setelah Pak Juma berbicara. Ya, jadi yang Anda harus pahami kemudian adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan nasihat-nasihat kepada istri daripada Said dan juga kepada Said sendiri. Bagaimana kemudian agar Said itu cinta dan sayang terhadap istrinya, dan kemudian keduanya menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, ketika saudara mengatakan bahwa mengakhiri, artinya mereka sudah cerai. Terus apa masalahnya di situ? Orang cerai berarti dia statusnya bukan lagi istri. Nah, kalau dia sudah bukan lagi istri terus dinikahi, apa yang menjadi masalah? Moral apa yang dilanggar di sana? Ketika Anda ada seseorang yang kemudian menikahi
wanita lajang yang tidak lagi menjadi istri daripada seorang laki-laki. Sudah? Ya, silakan. Anda menjelaskan itu sumbernya dari mana, bro? Ya. Sumber penjelasanmu dari mana? Ya silakan aja baca Al-Ahzab ayat 37. Tidak ada seperti itu kalimatnya saya lihat. Padahal Quran ini sempurna. Coba Anda tunjukkan data Anda. Ya ini. Dia mengatakan yang sebaliknya tadi. Ya ini aja lihat. Pause semua dulu. Pause. Saya kasih TikTok. Oke ini. Ini ya. Tidak seperti yang itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah akan nyatakan dan kamu takut kepada manusia. Artinya di sini sudah ada niat, ada keinginan, tapi takut sama manusia untuk mengambil. Sedang Allah lebih baik berhak untuk kamu. Kalau saya, ya, tapi saya nggak bisa menafsirkan ya. Artinya di sini Allah menyetujui keinginan baginda itu, sehingga muncullah ini. Tapi nggak bisa lagi nanti pakai yang lain. Ya ini aja Quran ini, nanti asbabun nuzul juga nggak boleh dan lain sebagainya. Hadis juga nggak boleh. Ya gimana? Artinya bro, baca aja ini, nggak boleh diterangkan lagi. Karena ini kan sudah terang. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya. Jadi ceraikan dulu, kami nikahkan kamu dengan dia agar tidak ada keberatan. Jadi tujuannya agar tidak keberatan. Artinya ada orang yang keberatan. Kalau buku yang ku baca ada lagi katakan terjadi kehebohan, tapi kan nggak boleh pakai buku, hanya pakai ini. Iya, apabila anak angkat telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ya udah, ini aja nggak usah dijelaskan lagi karena nggak bisa. Data bro dari mana? Nggak jauh juga aku. Karena nggak boleh lagi diterangkan kan? Karena kalian bilang tadi hanya Quran. Kalau pakai hadis nggak boleh. Asbabun juga nggak boleh. Ya sudah baca aja ini. Tapi kan emang. Ya itu betul. Sebenarnya benar yang kau katakan bahwa kita nggak usah melebar kemana-mana karena memang ayatnya sudah menjelaskan itu. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri mereka atau menceraikan istrinya. Lalu kemudian ayat selanjutnya jelas diterangkan di situ, tidak ada suatu keberatan atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah terlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Jadi apa yang Anda permasalahkan? Orang menikahi kemudian wanita yang sudah diceraikan oleh istrinya dan kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh itu sehingga orang-orang yang ada pada masa itu yang mau menikahi juga mantan istri dari anak angkatnya ya silakan saja. Gimana hal itu sebelumnya itu adalah hal tabu bagi orang-orang jahiliyah Arab pada masa itu. Oke, itu tentang Zaid ya. Timer jalan? Ya. Ini nggak boleh nih kalau dengan Aisyah karena di hadis. Apa? Oke. Ini ya anak mantu. Baru kemudian Allah membenarkan baginda nikahi wanita lebih dari 4 orang. Kemudian Allah benarkan baginda menceraikan istri dan akan dapat ganti yang lebih baik. Ini semua ada. Baru ada di sini juga tentang hukum menggauli budak. Budak juga boleh digauli, anak mantu juga boleh, bahkan istri boleh lebih dari 4. Berdasarkan data-data ini ya, ini baru bisa juga ceraikan istri diganti dengan yang lebih bagus. Ini bagaimana bro menjelaskan ini tentang moralitas? Aku jadi bertanya-tanya aja ya. Kalau ini nggak boleh karena ini bukan ini ya. Ini hadis, nggak boleh hadis. Ini nggak boleh juga hadis, ya. Oke, itu aja dulu. Gimana itu, bro? Oke, silakan Pak Juma. Lebih dari 4, kemudian dibolehkan, dihalalkan menggauli budak dan seterusnya. Anda harus tahu bahwa satu-satunya Nabi menjadi pelopor bagi umat manusia yang menikahi istri sedikit itu hanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu yang perlu Anda pahami. Karena kenapa? Di dalam kitab Anda juga diterangkan bagaimana kemudian Musa, bagaimana kemudian Salomo, bagaimana kemudian Daud. Lebih dari apa yang Anda kira terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah hal yang terjadi yang dimana di dalamnya itu ada hikmah. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi seorang wanita itu bukan tanpa dasar dan dasarnya bukan karena syahwat. Kebanyakan di antara yang dinikahi itu adalah janda-janda tua untuk menolong mereka, untuk menyemangati mereka dalam menjalankan syariat agama Islam. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menikahi wanita. Salah satu hikmahnya juga adalah menyatukan kabilah-kabilah Arab yang ada pada masa itu. Nah, ini yang harus Anda pahami.
bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menikah bukan tanpa alasan, ada alasan syar'i yang kemudian berfungsi di dalam menjalankan misinya sebagai nabi bagi umat manusia. Itu hal yang terpenting. Kalau kemudian Anda berbicara mengenai moral, ya kedudukan beliau sebagai Rasulullah itu sudah memberikan cerminan yang sangat baik kepada manusia. Kalau hari ini kemudian Anda jadikan itu sebagai penolakan, itu adalah moral yang tidak baik. Silakan Anda buka lembaran-lembaran di dalam kitab Anda. Bagaimana kemudian dalil-dalil yang ada di dalamnya itu jauh lebih hebat, lebih dahsyat menceritakan tentang orang-orang terdahulu yang kemudian mereka anggap itu, saudara anggap itu sebagai orang-orang yang hebat dan orang yang diceritakan dalam kitab yang Anda anggap suci. Demikian. Silakan. Berarti bro setuju ya bahwa Allah yang menyuruh boleh kawin lebih dari 4 orang untuk baginda, boleh juga mengawini janda anak angkat, tapi walaupun di dalam beberapa data bukan janda ya, tapi masih anak aktif. Baru Anda juga setuju bahwa baginda itu boleh kawini budak juga, gitu. Ya. Jadi nggak masalah bro, ya itulah keyakinannya bro. Saya berterima kasih untuk keyakinannya bro. Kalau keyakinan saya kan tidak seperti itu, karena Yesus sudah mengajarkan dengan standar yang sangat tinggi kudus. Itu aja. Mungkin saya pertanyaan ke berikut lah. Aku ada ini, aku banyak bertanya ini. Namanya juga bertanya ya. Ini juga Allah bolehkan bercerai dan memukul istri. Betulnya nih bro? Dan pukullah mereka katanya. Boleh memukul istri, betul itu? Memukul dalam arti kata apa ini? Ya ini jelaskanlah. Ya, ini di dalam ayat ini katakan menceraikan istri boleh, pukul istri juga boleh. Bahkan mengasingkan istri, kurunglah mereka dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya katanya. Bro setuju dengan ayat ini juga? Sikap terhadap seorang wanita. Ya, ayat berapa itu? Itu di Al-Baqarah 231, baru 434, baru 415. Oke, baik. Jadi gini, ketika Al-Quran kemudian mengatakan pukullah istrimu, ya, itu Anda harus pahami, sederhananya gini, di ayat ini, baik dalam surah An-Nisa 34 yang tadi yang Anda maksud, memukul di situ adalah sebagai alternatif terakhir. Jadi menurut ayat itu, apabila sang istri durhaka, maka yang pertama harus dilakukan adalah menasehati. Namun jika dinasehati tidak mempan, ya, atau tidak ampuh, tetap saja durhaka, maka perintah selanjutnya itulah pisah tempat tidur mereka, serancam, agar sang istri merasa bersalah atas tingkah laku durhakanya. Nah, jika keduanya ini tidak merubah sikap sang istri, tidak mempan juga, maka istri ini boleh dipukul di situ. Mengenai pukul, ini pukul yang dimaksud adalah pukulan ringan yang tidak sampai membuat benjol, tidak sampai orang ini luka dan seterusnya. Itu tidak, tetapi memukul dalam arti kata ya sama seperti orang yang memukul istrinya dengan bantal atau memukul istrinya dengan sarung atau kain. Itu yang dianjurkan di dalam ajaran agama Islam. Bro itu menyampaikan itu tertulis di mana itu bro penjelasannya? Coba Anda baca aja, lihat dalam surah An-Nisa 34 itu. Soalnya nggak ada kuliah di situ pukul pakai bantal bro. Iya. Bentar. Betul. Ini timer gimana? Di pause aja dulu. Silakan Bang Erben. Iya, aku tidak menemukan di dalam ayat itu pukul ringan. Bahkan di sini dikatakan diasingkan loh sampai menemui ajal. Ya saya nggak ngerti itu gimana itu mengasingkan sampai mati. Di mana itu tertera? Ayat apa coba terangkan kepada saya? Al-Quran surah? Saya tidak menerangkan, saya bertanya. Enggak, surah apa kok sampai Anda katakan seperti An-Nisa 4:15. Coba. Coba share screen dulu. Oke, saya share screen ya. Coba share screen biar dibaca. Ini sampai ajal itu, jadi menurut saya lebih dari memukul itu. Itu tekanan psikologi tinggi, tapi ya kalau bro katakan itu hanya mukul pakai bantal atau mungkin dipukul. An-Nisa ayat berapa? Ini ada di layar. Saya kecil, saya nggak bisa lihat. Sebut aja, Anda kan bisa membaca. An-Nisa 15. Berapa? An-Nisa 15. Kok ada ayat 400 An-Nisa gimana? 15. An-Nisa 15. Ya. Yang tadi Al-Baqarah ayat 231. Ya. Lalu jadi di sini. Oke, bentar ya, timer masih di pause ya keduanya. Ya, jadi gini Pak Juma, saya akan bantu. Yang pertama tadi Al-Baqarah ayat 231. Oke. Ya. Yang kedua An-Nisa ayat 34. Ya. Oke. Yang ketiga An-Nisa ayat 15. Oke, silakan. Timer berjalan. Jadi gini, saya ambil aja satu data ya di dalam surah An-Nisa ayat 15 ini. Di situ diterangkan dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji. Ini perbuatan keji loh.
Paham ya perbuatan keji itu kayak mana ya? Di antara perempuan-perempuan kamu, maksudnya istri-istri kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 saksi di antara kamu. Jadi harus ada 4 saksi yang menyaksikan perbuatan keji ini, baru kemudian didudukkan sebagai perkara keji. Apabila telah diberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, di dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Nah, apa yang Anda permasalahkan di sini? Silakan. Yang keji itu apa itu yang keji? Nah, itu dia. Seperti berzina, ya, itu adalah perbuatan keji. Tapi kalau berzina di Muslim itu kan dirajam, bro. Nah, itu iya betul. Tapi kok diasingkan di situ? Nah, ini kan ada saksi. Kalau misalnya ada sudah 4 saksi, jadi ayat yang sangat jelas di sini ya, perbuatan keji ini adalah perbuatan yang ingkar terhadap apa yang kemudian menjadi kewajiban sebagai seorang muslimah, baik itu terhadap Allah maupun terhadap suaminya yang melanggar syariat. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian ketika diterangkan, dikurung ya perempuan ini dalam rumah sampai mereka menunggu ajal, ini tidak ada masalah. Apa masalahnya kemudian? Yang salah itu kalau dikurung di dalam penjara, ini di dalam rumah. Tapi tentu kemudian ketika istri ini dipenjara atau dikurung di dalam rumah, kewajiban seorang suami harus tetap dijalankan. Yang harus diketahui oleh saudara-saudara muslim kita, yaitu jangan sampai kalian salah memilih ustadz. Mari kita simak apa yang diungkapkan oleh profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil di Liputan 6, teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kiai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah, teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki, teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi, teman-teman, di mana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan, teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah, ini ternyata sebuah fenomena nih, teman-teman. Berarti sudah sering terjadi nih, teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah.
mantan rektor lain sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, teman-teman sudah mendengar sendiri kan bagaimana kualitas orang yang dianggap sebagai seorang yang berpendidikan, teman-teman, menurut saudara-saudara muslim kita. Ternyata ia pun bisa dikatakan tidak paham sama sekali dengan isi kitabnya, teman-teman. Bahkan ia mungkin merasa kok banyak sekali ya kontradiksi di kitab saya ini, dan akhirnya dia tidak bisa menjawab, teman-teman. Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam
untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan
bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kai Haji Maemun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham, artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu, ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.